Halo semuanya, perkenalkan saya Mangap Prusiaan. Pada mata kuliah ini, sesi pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen informasi sistem, bagaimana definisi dari manajemen informasi sistem, dan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan suatu bisnis perusahaan, dan apa hubungannya manajemen dengan sistem informasi. Saya akan menjelaskan pada mata kuliah ini. Manajemen information system itu didefinisikan suatu tools atau teknologi yang digunakan oleh manajemen dalam mengambil atau dalam mengelola bisnisnya agar bisnisnya menjadi lebih baik. Jadi kata kunci dari MIS ini adalah Management and Information System yang berkolaborasi dalam hal meningkatkan produktivitas perusahaan agar menghasilkan bisnis perusahaan itu berhasil. Nah, goalnya adalah agar bisnis better dengan menggunakan teknologi yaitu informasi sistem. Jadi dalam hal ini otomatis akan menggunakan informasi sistem di mana harus menggunakan sistem informasi yang baik, infrastruktur yang baik. Nah, secara ininya manajemen informasi sistem kepanjangannya adalah atau definisinya adalah sistem informasi yang digunakan dalam hal mengambil keputusan atau dalam hal mengkoordinasi, mengontrol, dan menganalisa, bahkan memvisualisasi dari informasi dari suatu organisasi. Jadi dia menggunakan sistem informasi dalam hal pengontrolan, mengkoordinasi, dan menganalisa dari informasi untuk organisasi tersebut. Toolsnya informasi sistem. Oke, saya akan menjelaskan mengenai informasi sistem. Jadi sistem informasi atau information system secara teknikal didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkolaborasi, saling berinteraksi, di mana tugasnya adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk digunakan dalam hal pengambilan keputusan atau untuk pengawasan dari suatu organisasi. Jadi informasi sistem yang digunakan di sini adalah data yang diolah menjadi informasi, di mana data itu dalam hal mengumpul dan data itu diproses dan disimpan dan kemudian dirubah menjadi informasi untuk memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan atau bahkan dalam mengontrol mengawasi suatu organisasi. Jadi informasi sistem diharafiakan data diolah jadi informasi. Nah, berikut adalah perkembangan dari investment dari kapital dari informasi teknologi. Dari tahun ke tahun, kita lihat dari grafik tahun 1980 sampai 2010, itu grafiknya perusahaan dalam hal perusahaan meningkat IT investment. Jadi contohnya pada tahun 2012, di tahun 2012 itu 104 bisnis dunia ini sudah memiliki internet dalam hal mereka mempunyai contohnya web perusahaan dan sudah memiliki web internet.com. Dan di 2012 FedEx sendiri sudah melayani 9 juta paket per daily di seluruh dunia dalam hal pengiriman dunia. Dan UPS atau United Parcel Service sudah menghandle 15 juta paket per hari dalam hal pengiriman paket. Jadi teknologi investment teknologi semakin meningkat, di mana suatu perusahaan menggunakan ini untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang baik, agar sistem informasi yang baik dan manajemen memudahkan tools sistem informasi untuk mengambil keputusan. Jadi mereka merubah data atau informasi itu dalam hal mengambil keputusan. Jadi untuk menghasilkan manajemen informasi yang baik, berarti harus menggunakan infrastruktur sistem informasi yang
yang bagus. Oke. Nah, semakin dengan berkembangnya bisnis respon, maka permintaan customer semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini contohnya dalam pengiriman paket FedEx atau di Indonesia itu seperti Tiki Jene, permintaan customer semakin meningkat, dan bagaimana dengan menggunakan information system akan mengurangi cara kerja agar lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga menghasilkan operasional yang lebih efisiensi dengan menggunakan sistem informasi, dan proses supply chain akan menjadi cepat dengan menggunakan sistem informasi. Oke, sini saya akan menjelaskan hubungan antara organisasi dan IT, di mana di sini organisasi itu ada bisnis strategik objektifnya, terus berkolaborasi dengan software, yaitu informasi sistem, di mana informasi sistem itu terdiri dari hardware, data manajemen, dan telekomunikasi. Jadi intinya yang information system ini merupakan tools dalam hal goal objektif dari perusahaan. Perusahaan harus mendefinisikan apa goal objektif dari suatu perusahaan, sehingga bisa mendefinisikan tools apa yang digunakan, sistem informasi yang bagaimana yang digunakan untuk mensupport dari bisnis dari suatu perusahaan. Contohnya bisnis perusahaan yang bergerak di bidang Tiki atau JNE, yaitu bergerak bidang pengiriman paket. Berarti sistem informasi yang dibutuhkan adalah bagaimana mengontrol pengiriman paket dan bagaimana mengontrol supply chain dari inventory agar memudahkan pengiriman paket lebih efisien dan efektif. Itu contohnya. Jadi dia harus mendefinisikan bisnis objektifnya apa dan disesuaikan agar disesuaikan dengan sistem informasi yang dibutuhkan, sehingga sistem informasi yang didesain mendukung kepada bisnis proses perusahaan itu sendiri. Dan kita lihat di sini, sistem informasi terdiri dari hardware, data manajemen, dan telekomunikasi. Berarti untuk menghasilkan sistem informasi yang baik, kita harus membutuhkan hardware yang baik, data manajemen yang baik, dan telekomunikasi yang baik. Demikian untuk hubungan antara sistem informasi terhadap organisasi. Jadi kita harus mendefinisikan dulu bisnis formnya dan meng-create produk dan service untuk mendapatkan bisnis modelnya. Kita harus mendefinisikan dulu produk dan service yang dijual itu apa di suatu perusahaan, sehingga kita mendapatkan bisnis model. Nah, bisnis model ini yang menjelaskan bagaimana perusahaan itu bekerja, bagaimana proses perusahaan itu menghasilkan produce dan delivery suatu produk. Jadi dari sisi bisnis model ini yang kita definisikan suatu perusahaan tersebut. Dengan penyesuaian bisnis model ini, maka kita akan mengetahui sistem informasi yang bagaimana yang dibutuhkan suatu perusahaan tersebut. Baik, di sini saya jelaskan mengenai function dari informasi sistem, di mana function dari information system terdiri dari 3, di mana input, proses, dan output. Dan input itu sendiri merupakan hal yang merupakan diinput oleh data, kemudian diolah data tersebut untuk menghasilkan informasi, di mana outputnya adalah informasi. Dan dalam contoh ini, grafik ini, diinput dalam hal ini dibutuhkan oleh pada supplier dan outputnya adalah customer. Jadi tergantung dari environment dari organisasinya. Tapi proses information system terdiri dari 3 komponen, di mana input, proses, dan output. Dan ini dimensi dari sistem informasi. Dimensi sistem informasi sendiri terdiri dari 3, mana informasi sendiri, sistem informasi di tengah-tengah. Yang pertama adalah organisasi, kemudian manajemen, kemudian teknologi. Nah, organisasi ini key elemennya adalah berupa karyawan, people,
struktur dari organisasi, bisnis proses, dan culture dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Itu yang merupakan key person dari organisasi. Sedangkan manajemen itu tugasnya adalah mengambil keputusan atau menganalisa atau membuat formula agar plan itu berjalan dan menghasilkan solusi bagi perusahaan dalam mengatasi problem. Itu tugasnya manajemen, lebih ke arah make decision. Sedangkan teknologi itu merupakan suatu tools yang digunakan oleh manajer untuk berupa komputer hardware maupun bisa saja software, data manajemen, teknologi, dan lain-lain. Itu yang digunakan oleh manajer dalam hal ngambil keputusan. Jadi dia terdiri dari organisasi, manajemen, dan teknologi. Nah, dari sisi organisasi, dari sisi komponen dari organisasi ini, terdiri dari beberapa posisi level manajemen. Jadi di sini dikategorikan 3 level manajemen. Yang pertama adalah senior manager, itu yang paling puncak. Kemudian middle management dan operational management. Oke, kita akan membahas mengenai operational management. Operational management adalah yang bekerja memonitor daily activity dari suatu bisnis. Jadi dia akan menghandle, memonitor setiap aktivitas dari kegiatan dari bisnis. Seperti pekerja, engineer, saintis, dan dia akan memonitor. Nah, umumnya kuota dari operational management ini lebih banyak dibandingkan dengan middle management. Dan kemudian middle management ini adalah tugasnya membawa program meneruskan planning atau perencanaan dari suatu senior management. Jadi ini yang dilakukan oleh middle management. Dan kemudian makin kerucut jadi senior manager. Nah, tugas senior manager adalah mendefinisikan apa strategi untuk jangka panjangnya. Dia akan membuat strategi jangka panjangnya dan produk service apa yang yang akan dijual untuk meyakinkan financial performance suatu perusahaan berjalan dengan baik. Jadi makin dari bawah ke atas semakin kerucut. Oke. Nah, apa yang dihasilkan oleh business information value? Di sini saya jelaskan mengenai business value, business information value yang dihasilkan dari information system itu. Pertama adalah data collection, data dikumpulkan. Data-data yang dikumpulkan itu kemudian ditransformasi untuk menjadi business system. Nah, dari business system ini kemudian diolah menjadi ada beberapa planning, ada beberapa coordination, ada controlling dan modeling. Dan ini diaplikasikan dalam hal supply chain management, enterprise management, customer management, and knowledge management. Dan inilah akan menghasilkan profit atau strategi dari suatu perusahaan. Mana data diolah dan ditransformasikan dalam bentuk business system untuk menghasilkan value. Bagaimana produktivitas perusahaan menjadi meningkat dan efisiensi dan terjadinya efisiensi dan efektivitas suatu proses dalam kegiatan perusahaan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, manajemen information system itu adalah kolaborasi antara manajemen dan informasi sistem, di mana manajemen menggunakan teknologi berupa sistem informasi untuk meningkatkan bisnisnya, untuk meningkatkan profit, untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Dia akan berkolaborasi dengan sistem informasi. Nah, untuk mendapatkan MIS yang bagus, maka harus didukung dengan infrastruktur IT information yang bagus, baik itu merupakan hardware, software, teknologi, maupun data manajemen. Hal ini, sistem informasi tidak bisa dipisahkan dengan komponen-komponen hardware dan software. Sehingga kita harus mendukung dari teknologi sistem informasi agar mendapatkan sistem informasi yang lebih baik, agar mendapatkan MIS yang lebih baik untuk mensupport perusahaan atau decision making atau
manajer dalam hal mengambil keputusan yang tepat. Kemudian informasi sistem sendiri atau sistem informasi sendiri merupakan dasar dari proses bisnis untuk saat ini. Jadi data yang diolah dari setiap aktivitas task dari kegiatan bisnis itu diambil datanya, kemudian diolah menjadi informasi, dan informasi itu akan dirubah akan digunakan oleh manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Dan kita tahu sendiri untuk esensial atau transformasi dari bisnis sekarang, email, online conference, smartphone, tabel komputer, dan lain-lain itu sudah merupakan suatu tools bagi bisnis. Dan kemudian information system dan teknologi adalah tools yang digunakan oleh manajer dalam mencapai efisiensi dan prioritas bisnis dari suatu perusahaan. Demikian yang saya sampaikan mengenai manajemen information system. Banyak lagi hal yang dikembangkan. Kita tahu di zaman era digital sekarang bukan hanya suatu aplikasi supply chain, tetapi sekarang sudah mengarah big data dan IoT. Jadi kita sudah mengetahui sekarang di industri 4.0 sudah menggunakan IoT, Internet of Things, dalam di kiat-kiatnya, di line-line produktivitas sudah menggunakan robotik. Jadi setiap task-task lainnya sudah menggunakan robotik, sudah automatically. Dan data itu dan proses robotik itu diolah sendiri dan menghasilkan data, sehingga data langsung upload ke interface dashboardnya manajemen dan bisa melihat informasi dari setiap proses itu. Dan informasi itu yang digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Banyak lagi, data-data itu disimpan dalam big data, suatu data yang besar, atau bahkan juga disimpan di dalam bentuk di cloud, sehingga datanya tidak terbatas pada suatu tempat dan disimpan di dalam cloud, sehingga memudahkan availability dalam mengakses dan mengambil data atau mengambil informasi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai manajemen information system. Mungkin kita akan melanjutkan mengenai bisnis proses dari suatu bisnis manajemen information system di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen MIS. Terima kasih saya ucapkan. Salam dari saya, Mang Apul.